di bincang-bincang seputar pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang topik yang sangat hangat di kalangan masyarakat saat ini, yaitu tentang perundungan atau yang sering kita dengar itu tentang bully. Nah, sebelumnya saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan salah satu mahasiswa di STKIP Taman Siswa Bima, yaitu Mbak Selvi. Oke, Mbak Selvi, boleh dong perkenalkan dirinya? Oke, halo teman-teman semua, nama saya Siti Septiani. Saya sebagai mahasiswa semester 7 sekarang, prodi PGSD. Nah, Mbak Selvi ini kan merupakan calon pendidik nih yang ketika mendengar kata bully pasti tidak familiar ya dengan kata bully. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran atau benak Mbak Selvi ketika mendengar kata bully? Jadi bully itu suatu tindakan dimana itu ada ada pelaku dan korban. Iya, betul sekali. Bully itu sekarang kan nama trennya bully kan ya, zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan masih perundungan. Iya, perundungan. Kalau sekarang tuh udah bully. Gitu sudah bully, sudah keren banget ya sekarang bully ya. Kalau bully di kalangan anak SD itu mungkin bisa dikatakan ya hanya sebatas dikatakan hanya bercanda. Itu sudah termasuk bully, kemudian verbal gitu kan. Beda lagi kalau sudah masuk ke ranah fisik gitu kan. Mungkin kalau tindakannya sudah masuk ke bully terhadap fisik, tindakan seperti apa sekolahnya nanti itu tergantung dari pihak sekolah juga. Nah, ini kan banyak sekali kasus-kasus di sekolah tentang terjadinya perundungan nih Mbak Selvi. Tidak hanya secara verbal, tapi itu udah masuk ke ranah fisik. Nah, yang dimana korban ini sering mengalami luka-luka. Nah, bagaimana sih tanggapan Selvi ketika, kasus bully ini udah nggak secara verbal lagi, udah secara melukai fisik korbannya sendiri. Itu tuh kalau fisiknya hanya gimana ya, ada satu kasus yang pernah saya teliti itu di SDN waktu saya KM. Jadi mereka itu, siswa itu melakukan tindakan pembulian kekerasan fisik seperti saling menjamah rambut gitu, saling cakar, saling cekik gitu kan. Padahal awalnya itu mereka hanya bercanda gitu, memperebutkan buku di perpustakaan karena ya buku tersebut gambarnya bagus gitu kan. Saya kira hanya bercanda kan, tidak expect banget nih ya Mbak ya, sampai menjambak gitu. Kayak dari awal mula bercanda itu si korban merasa tidak terima dengan tindakan si pelaku, jadi si korban melawan. Nah, si pelakunya ini karena ada perlawanan dari korban, maka dia semakin terang benderang langsung menjambak rambut si korban itu. Dan hasil di situ mereka kelahi dan si korban mengalami banyak sekali lebam, memar, rambutnya pun rontok. Nah, kalau melihat kasus-kasus seperti ini ya Mbak ya, yang sudah mulai kayak pembulian itu udah mulai kontak fisik. Nah, apa sih yang sebenarnya yang harus guru atau pihak sekolah lakukan ketika melihat kasus-kasus seperti itu nih Mbak? Apakah mereka hanya menegur secara lisan saja atau cuman hanya membiarkan saja? Nah, apa sih bagaimana tanggapan sebaiknya oleh pihak sekolah maupun guru itu seperti apa Mbak? Kalau kita lihat pada zaman sekarang ya, banyak kasus-kasus bully seperti yang sudah viral banget kemarin itu, yang dimana ya gurunya itu hanya bilang, oh mereka hanya bercanda kok gitu kan. Hanya bercanda. Jadi masalah yang sebenarnya besar itu disepelekan oleh mereka gitu. Jadi tanggapan saya itu, kita harus tanya gini, gimana proses profesional guru itu gitu kan. Kenapa bisa hal yang besar itu bisa dianggap sepele gitu kan ya. Jadi kalau kita menginginkan bagaimana tindakan lanjutnya itu, kita tanya dulu gurunya itu bagaimana, itu ibu jadi guru tuh gimana gitu kan ya. Kok bisa jadi guru, hal sepele itu hal sebesar itu bisa dianggap sepele gitu kan ya. Jadi gimana kalau misalkan pas saya kemarin itu yang dilakukan oleh gurunya itu, ya mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu pada dasarnya itu
mencubit gitu kan, memukul pakai penggaris, pakai sapu, walaupun sebenarnya sekarang kan sudah ada undang-undang perlindungan anak gitu kan. Tapi mau gimana lagi, anaknya itu sangat sudah ditegur beberapa kali, sudah dipanggil orang tuanya tapi tidak ada respon itu, jadi ya terpaksa baru melakukan kekerasan fisik sedikit ya. Oke. Nah, sesuai anjuran. ketika terjadi pembulian di sekolah nih Mbak Silvi, pihak mana sih yang paling berpengaruh untuk mencegah terjadinya pembulian di sekolah? Kalau bahas di sekolah yang lebih berpengaruh itu ya gurunya. Oke, gurunya. Terus apakah orang tua berpengaruh juga untuk mencegah terjadinya pembulian di sekolah nih Mbak? Karena fondasi karakter anak ini kan adalah kuncinya itu di lingkungan keluarga di Mbak Silvi. Jadi ketika anak itu memiliki perilaku yang sangat buruk, itu memungkinkan dari lingkungannya, awal mungkinnya dari lingkungan keluarganya, mungkin dari didikan orang tuanya yang kurang tepat atau kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga anak-anak di sekolah itu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, apa sih yang harus sebaiknya yang kita lakukan ya agar mungkin meminimalisi terjadinya tindakan-tindakan pembulian di sekolah nih Mbak Silvi? Kalau kita bahas ke ranah keluarga, setelah siswa itu menginjak gerbang sekolah pertama itu, maka urusan orang tua itu tidak ada. Tetapi kembali lagi, karena pembelajaran pertama anak itu ya di rumah, banyak waktu di rumah, jadi setelah kita memberikan edukasi, peringatan kepada siswa yang melakukan tindak pembulian tersebut, nah kita memberikan edukasi kepada kedua orang tuanya gitu kan. Bagaimana kelakuan anaknya di sekolah seperti ini, kita menanyakan bagaimana kesimpulannya, apakah semua yang dilakukan di sekolah si anak ini kalian tidak akan campur tangan kan, bayangkan ya, dia seolah-olah dia jadi pelaku, terus pulang ke rumahnya ngaku, "Ma, aku dimarahin sama guru aku kan," terus orang tuanya marah-marah datang sekolah kan, padahal sudah ada perjanjian, sudah masuk gerbang sekolah berarti tanggung jawab orang tua lepas, setelah keluar sekolah baru tanggung jawab orang tua ada gitu. Jadi lebih memberikan edukasi kepada orang tuanya bagaimana. Berarti memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa di sekolah ini anaknya ini memiliki karakter seperti ini yang harus kita mungkin ubah di sekolah agar tidak menyakiti mungkin teman-temannya yang lain. Nah, ini Mbak Silvi nih, agar mengurangi tindakan bully di sekolah ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai calon pendidik nih agar mungkin di sekolah-sekolah ini tidak ada lagi kasus-kasus pembulian? Karena dilihat dari kasus-kasus sekarang banyak sekali kejadian yang mungkin bully ini bukan hal yang sepele, mungkin ada yang sampai bisa yang meninggal mungkin karena kasus bully ini. Bagaimana ini, berarti dampaknya sangat besar sekali nih Mbak Silvi ya. Yang harus kita lakukan itu seperti apa nih Mbak Silvi agar meminimalisir tindakan-tindakan bully di sekolah nih Mbak Silvi? Sebenarnya kalau siswa yang melakukan tindakan bully itu, kita sebenarnya nggak bisa menjudge anak itu langsung ke kalau bersalah gitu ya. Kita coba dulu tanya gitu kan, dekati siswa itu secara hati ke hati, menanyakan gitu apa alasan pertama yang kamu lakukan tindakan bully terhadap teman itu. Nah, dari kebanyakan faktor itu, faktor yang paling berpengaruh itu adalah kurang dukungan dari keluarga, termasuk orang tua gitu kan. Jadi apalagi anak SD ya teman-teman ya, anak SD itu masih banget membutuhkan orang tua. Sedangkan kita aja masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, apalagi masih SD gitu kan. Jadi banyak orang tua yang menyepelekan perasaan anak, sehingga anak itu mencari perhatian di sekolah, dengan melakukan tindakan yang menurut mereka itu biasa-biasa aja, fine-fine aja gitu kan, kok sama temen sendiri ya kan. Tapi yang sangat biasa ya Mbak ya. Tapi yang menerima itu kan dia kan nggak pernah digitukan, kok anak ini begitu kan, aku di rumah gak gini gak gitu kan. Jadi kayak dia adalah perlawanan, jadilah tindakan pembulian tersebut. Nah, baik nih Mbak Silvi. Nah, saya membaca sebuah artikel nih, sebuah insiden serius yang melibatkan kasus bully yang terjadi di Kota Bima. Nah, seorang siswi sekolah menengah pertama menjadi korban brutal dari seorang temannya sendiri
pada tanggal 24 September 2023. Nah, kejadian ini mengejutkan masyarakat setempat dan telah memicu tuntutan untuk segera menangkap pelaku. Nah, si ibu korban ini dengan tegas meminta keadilan hukum untuk anaknya yang mengalami penganiayaan serius oleh temannya. Jadi melihat dari kasus pembulian ini sekali ya Mbak Sylvia, dia tidak hanya berdampak di sekolah, tapi berdampak juga di lingkungan masyarakat. Nah, ketika anak seseorang ya atau siswa dibully di sekolah, terus dia pulang ke rumah, dia melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia dibully oleh teman-temannya di sekolah, yang mengakibatkan mungkin fisiknya terluka. Jadi apakah sebagai orang tua kita berhak atau wajib melaporkan ketika anak kita ini dibully secara fisik, secara verbal oleh teman-teman di sekolah? Kalau menurut saya itu kalau sampai sudah masuk ke peminta pertanggungjawaban, itu tuh secara garis besar tidak ada tanggung jawab dari pihak sekolahnya kan, betul kan Mbak ya? Kalau misalkan orang tua sampai melapor ke polisi, gitu kan, berarti tidak ada tindak lanjut dari sekolahnya. Sehingga kenapa sampai dia lapor ke polisi? Karena pihak kedua orang tua ini sudah meminta persetujuan, meminta bagaimana nih tindak lanjutannya anak saya sebagai korban. Tapi pihak sekolah mungkin menutup telinga dengan kasus itu dan menyepelekan kasus itu dengan alibi hanya bercanda gitu kan ya. Hasilnya melaporkan. Berarti ini permasalahannya diletak di pihak sekolah maupun guru yang menyepelekan menyepelekan tentang bully ini, nah Mbak Sylvie. Nah, kenapa sih bisa sekolah maupun guru ini bisa anggaplah tutup mata atau tutup telinga gitu ketika terjadi kasus pembulian, apalagi yang sampai sudah melukai secara fisik? Itu bukan secara verbal lagi, udah secara fisik, main pukul lah, apalah, jambak, itu kan udah mulai, saya rasa itu udah kekerasan yang sangat tidak bisa kita toleransi ya Mbak Sylvia. Nah, kenapa sih pihak sekolah ini bisa dengan gampangnya mereka menutup mata atau menutup telinga ketika mendengar kasus-kasus seperti itu nih Mbak Sylvia? Menurut saya itu enggak, itu bukan jadi sebuah kayak gini loh. Pihak sekolah sudah melakukan yang terbaik menurut mereka, tetapi ada pihak paling atas mungkin karena banyak kasus di Indonesia sekarang ya. Banyak si pelaku ini mempunyai program pelaku mempunyai jabatan yang tinggi gitu kan ya. Jadi karena tidak mau namanya tercoreng gitu, istilah kasarnya ya menyuap lah ya, menyuap itu agar kasus ini tuh ditutup dengan alibi diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Jadi tidak ini tuh bukan hal yang fatal lagi ya kan ya, kalau sudah menyangkut masalah seperti itu, mau kita sampai nangis darah itu pun kalau memang gurunya sudah melakukan tindakan seperti itu dan adanya proses suap menyuap ya kan. Zaman sekarang uang itu adalah segalanya, jadi mau gimana pun kita lihat contohnya yang kemarin itu yang siswa SD sampai diamputasi ya, terus dia meninggal, terus dia lapor polisi, cuma tidak ada kelanjutan lagi. Nah, masyarakat pasti sudah mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa orang yang bermain di jalan atas, itu sudah bukan jadi rahasia umum lagi gitu ya. Jadi ya kalau misalkan ada kasus seperti itu terus tidak ada kelanjutannya lagi, ya palingan ya sudah kita ambil kesimpulannya pasti udah jalan buntu pasti sudah nggak ada jalan lagi karena sudah bermain di atas gitu ya. Jadi ya agak sedih sih ya, di satu sisi gurunya mau memperjelas keadilan, di satu sisi jabatannya terancam gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan tapi salah gitu kan ya. Jadi susah, zaman sekarang tuh kayak uang tuh segalanya sih, emang kata uang tuh segalanya, tapi tergantung bagaimana pola pikir kita aja gitu. Bisa kita tarik kesimpulan nih, kenapa banyak sekali kasus-kasus bully yang ada di sekolah, khususnya di Indonesia nih. Mungkin pertama karena kurangnya kepekaan pihak-pihak sekolah maupun guru terhadap kasus-kasus bully yang sering menganggap bahwa bully itu adalah hal yang biasa di kalangan anak-anak. Jadi mereka tidak
begitu memperdulikan ketika terjadi bully-bulian di lingkungan sekolah. Jadi untuk pihak-pihak sekolah maupun guru, stop, jangan tutup mata maupun tutup telinga ketika mendengar kasus-kasus bully, karena itu sangat berdampak buruk bagi korban dan ini menyebabkan pelaku ini akan mengulangi lagi kasus-kasus bully terhadap yang lainnya. Nah, mungkin Mbak Selvi mungkin bisa memberikan sepatah dua kata nih untuk teman-teman di luar sana agar stop melakukan bully lagi, karena bully ini sangat berdampak buruk bagi korban. Oke, silakan Mbak Selvi. Oke, kan hanya beberapa kata ya. Iya, betul sekali Mbak. Jadi jangan kalau bisa dibilang tuh stop lakukan bully gitu. Kalau misalkan kita merasa jadi korban bully, Iya pasti kita jangan diam diri, jangan pasrah gitu, Iya. karena mungkin anaknya itu si pelaku ini berada lebih tinggi dalam sosialnya gitu kan. Padahal dari situlah, dari kita pasrah, dari kita kayak istilahnya menyerah, maka mereka semakin menjadi-jadi untuk jadi kita bantu. Jadi kalau kalian merasa menjadi korban bully, bila perlu kalian lawan. Iya sekali. Bila perlu dilawan, jangan Iya. menyerah, karena Iya, betul. lemah itu adalah salah satu kekuatan bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Oke, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita tentang perundungan. Nah, bagi teman-teman semuanya, ketika teman-teman melihat kasus perundungan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ayo teman-teman semuanya, kita jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar. Ayo kita laporkan kasus-kasus seperti ini di yang berwajib. Mungkin dari teman-teman semuanya mungkin pernah mengalami kasus seperti itu, seperti bully. Ayo bangkit, semangat lagi, jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus seperti itu. Oke, baik Mbak Selvi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang berbincang-bincang pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Saya akhiri, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.